Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Mr. Fitra di English for Indonesian Channel. Alright teman-teman, kali ini kita akan belajar kembali salah satu materi dasar ya. Ini perbedaan antara ini dengan ini. Apa ini dengan ini? Ya, apa sih yang akan kita pelajari? Ya, ini yang akan kita pelajari. Oke teman-teman, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kita cepat saja. Hari ini kita akan belajar tentang will versus be going to ya. Perbedaan antara menggunakan will dengan menggunakan be going to. Apa sih bedanya? Oke, nah sebelum kita lanjutkan, teman-teman jangan lupa ya, yang belum LCS, like, comment, share, dan subscribe, silahkan lakukan itu dulu. Silahkan subscribe, semoga dengan subscribe channel ini bisa lebih bermanfaat lagi dan Mr. Fitra jadi semakin semangat lagi bikin videonya gitu ya. Oke, thank you yang sudah subscribe, terima kasih, yang sudah LCS terima kasih, semoga menambah kebaikan untuk kita semua. Teman-teman, will versus be going to. Will atau be going to. Jadi we use will atau be going to show future actions. Kita menggunakan will atau menggunakan be going to itu untuk menunjukkan hal yang akan dilakukan di masa depan atau masa yang akan datang, waktu yang akan datang. Nah, waktu yang akan datang itu kapan? Ya, waktu yang akan datang itu adalah ya setelah saat ini. Setelah saat ini itu bisa ya 5 menit kemudian, ya 5 menit dari sekarang, 1 menit dari sekarang, bisa 10 tahun dari sekarang. Nah, itu waktu yang akan datang, gitu ya. Jadi kita kalau mau ngomongin sesuatu yang akan datang, bisa menggunakan will, bisa menggunakan be going to. Tapi ternyata ada bedanya, gitu ya. Will is used for spontaneous actions. Kalau will itu digunakan untuk hal-hal yang spontan. Hal-hal yang spontan itu maksudnya tidak terencana ya. Kita tidak merencanakan sebelumnya akan melakukan itu. Nah, ketika situasinya seperti itu, situasinya maksudnya ketika kita membicarakan tentang hal yang tidak kita rencanakan yang terjadi di masa depan, kita menggunakan will. Nanti ada contohnya ya. Nah, kalau be going to itu digunakan untuk planned action. Planned itu artinya sudah direncanakan. Nah, di sini ada planned action. Jadi hal-hal yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Misalkan kita ya biasanya ya ada orang-orang yang sudah memiliki rencana untuk 1 minggu ke depan nih ngapain aja, sebulan ke depan ngapain aja, 1 tahun ke depan itu rencananya udah rapi, setahun ke depan ngapain aja. Nah, itu orang yang terencana tuh seperti itu. Nah, kalau sudah direncanakan apa yang akan dilakukan di masa depan itu, maka kita menggunakan be going to. Itu bedanya ya. Sekali lagi, kalau belum direncanakan atau spontaneous, kita menggunakan will. Kalau sudah direncanakan, kita menggunakan be going to. Nah, konteksnya seperti apa? Ya, nanti dikasih contoh ya. Nanti dikasih contoh. Misalkan sini ada what will you do this weekend? Pertanyaan gitu. What will you do this weekend? Apa yang akan kamu lakukan di akhir pekan ini? Kalau ada yang bilang, I will go to Margo City to watch Nusarara. Saya mau pergi ke Margo City untuk menonton film Nusarara misalnya. Nah, ini kita bisa paham kalau dia itu maksudnya rencana watch Nusarara itu ada sesuatu yang spontan. Maksudnya sebelum kita tanya, dia belum punya rencana ini, gitu ya. Misal nih, Mr. Fitra nanya ke Tony, ya kan? Misalnya Mr. Fitra nanya ke Tony, "Ton, what will you do this weekend?" Lalu karena Tony sebenarnya belum punya rencana, dia bilang, "I will go to Margo City to watch Nusarara." Saya akan ke Margo City untuk menonton Nusarara. Beda halnya kalau dia bilang I'm going to go to Margo City to watch Nusarara. I am going to go to Margo City to watch Nusarara. Saya akan pergi ke Margo City untuk menonton Nusarara. Nah, ini sebenarnya dua kalimat ini tuh artinya sama loh. Jadi mau pakai I will go to Margo City atau I'm going to go to Margo City itu artinya sama. Saya akan pergi ke Margo City. Saya akan pergi ke Margo City untuk menonton Nusarara. Artinya sama, tapi kita bisa paham ketika dia menggunakan will berarti sebenarnya dia belum punya rencana ini sebelumnya, belum punya rencana untuk menonton Nusarara pada saat kita tanya, ya. Pada saat kita tanya tuh dia belum punya rencana ini. Nah, ini disebut spontaneous, ya, jawaban spontan. Kalau ini I'm going to berarti memang dia sudah berencana untuk pergi ke Margo City. Ketika kita tanya apa rencananya akhir pekan ini, dia sudah punya rencana gitu lah. Rencananya adalah ke Margo City untuk menonton Nusarara. Itu bedanya ya. Atau ada yang bilang, what will you do this weekend? Oh, I will read my new book collection. Saya akan membaca koleksi buku saya yang baru.
Ya, berarti ini dia sebenarnya belum merencanakan ini ketika kita tanya. Dia belum berencana untuk membaca buku barunya. Ya, ini adalah jawaban spontan. Kalau dia bilangnya I'm going to read my new book collection, nah berarti dia memang sudah berencana untuk melakukan ini di akhir pekan ini, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, kalau will itu adalah sesuatu yang spontan, kita belum punya rencana sebelumnya, tapi kalau be going to sudah direncanakan untuk melakukan itu, gitu ya. Dua-duanya terjadi di masa yang akan datang, maka disebut future. Oke. Nah, sekarang di sini ada beberapa kalimat ya teman-teman. Ada Mario will to do his homework tonight. Mario will be do his homework tonight. Mario will doing his homework tonight. Mario will did his homework tonight. Ada Mario will does his homework tonight. Dan terakhir ada Mario will do his homework tonight. Dari ke 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari ke 6 kalimat ini, mana kira-kira yang betul kalimatnya? Ada yang tahu? Oke, kalimat pertama salah ya. Kalimat pertama itu salah. Kalimat kedua salah juga. Ketiga masih salah. Keempat apalagi? Kelima masih salah. Keenam, nah yang betul adalah yang keenam. Kenapa? Kenapa yang betul keenam? Karena will itu harus diikuti dengan base form of a verb, kata dasar ya, kata kerja bentuk dasar. Artinya bentuk dasar tuh tanpa ada tambahan apapun, tanpa ada imbuhan apapun. Ya kayak di sini yang pertama, kenapa ini salah? Karena dia ditambahin to. Ya kan, kata kerjanya kan do. Ini di sini ditambahin to. Nah, ini salah, nggak boleh ditambahin to kalau setelah will. Nah, kalau yang kedua salah karena ditambahin be. Setelah will ditambahin be. Padahal dia ada action verb, nggak perlu pakai be. Atau yang ini ketiga ditambahin ing. Nah, ini juga nggak boleh. Ya. Ditambahin ing nggak boleh. Nah, kalau yang ini keempat menggunakan verb kedua nih, did itu kan bentuk kedua. Padahal yang dibutuhkan adalah bentuk dasar, bukan bentuk kedua apalagi bentuk ketiga. Nah, yang kelima ini juga salah. Kenapa? Karena ditambahin es. Walaupun subjeknya Mario ya, walaupun subjeknya itu Mario, tetap dia nggak boleh ditambahin es. Jadi will itu seperti penetral gitu ya. Will itu seperti penetral. Jadi kalau udah ada will, ini setelahnya netral nih, nggak boleh ditambahin apa-apa. Harus kata kerja dasar yaitu do. Mario will do his homework tonight gitu ya. Jadi kata kerja dasar, nggak boleh ditambahin apa-apa. Itu dalam penggunaan will. Oke. Selanjutnya kita lihat positif, negatif, interrogative will. Nah, ini bentuk kalimatnya ya. Ada kalimat positif pasti ya, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalau positif ya kok polanya seperti ini. Subjek dulu my mother, lalu ditambahin will, lalu ditambahin kata kerja dasar go. My mother will go. Nah, kalau negatif, nah negatif menggunakan not. Ingat ya, negatif itu ada notnya. Nah, cuma kalau will itu ketika ditambahin not, boleh nulisnya jadi seperti ini, won't. Ya, boleh jadi won't, karena won't itu sebenarnya adalah will not ya, nanti ada notnya ya, keterangannya. Nah, kalau bentuk pertanyaan, will-nya kita taruh di depan sebelum subjek. Jadi di sini posisinya, will my mother go to Semarang? Akankah ibu saya pergi ke Semarang? Nah, ini yes on a question. Jadi jawabnya cuma yes atau no. Bisa yes she will atau no she won't. Ya, she won't maksudnya she will not gitu ya. Nah, ini catatannya, won't itu sama dengan will not. Nah, ada notnya berarti negatif ya. Ingat, ciri negatif adalah dengan adanya kata not. Won't itu sama dengan will not. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini sebenarnya will not, cuma dipendekin menjadi won't. Ini juga sama nih. She won't. Bisa juga no, she will not gitu ya. Selanjutnya, bagaimana dengan be going to? Sekali lagi, be going to itu untuk yang plan ya, yang terencana. Nah, be ini maksudnya to be teman-teman. Be ini maksudnya to be. Jadi dia bisa menjadi am, bisa menjadi are, bisa menjadi is, tergantung subjeknya. Ya, sama seperti kalimat present continuous ya. Kalau subjeknya I, ya to be-nya berarti am, I am. Nggak bisa I are, gitu ya. Nggak bisa I is, harus I am. To be-nya am. You harus dengan are.
He harus dengan is, nggak bisa menjadi you is atau he are gitu, nggak boleh ya. Ini sudah pasangan baku. Jadi I am diikuti dengan going to, baru diikuti kata kerja bentuk pertama, do. Verbnya yang mana kata kerjanya? Ya ini yang do ini adalah kata kerjanya. Jadi bukan going ini ya. Jadi kalau ada kalimat be going to, kata kerjanya bukan yang going-nya, tapi do-nya. Karena be going to ini sama seperti will, menunjukkan future gitu ya. Verbnya atau kata kerjanya adalah do-nya. Jadi subjek tambah be going to tambah verb one atau kata kerja bentuk pertama. I'm going to do my homework tonight. Saya akan mengerjakan PR saya malam ini. You are going to do your homework tonight. Kamu akan mengerjakan PR kamu malam ini. Kalau he pakainya is, kalau she pakai is juga, kalau they pakainya are, lalu kalau we pakainya are. Ya ini pasangan-pasangannya ya. She dengan is, they dengan are, we dengan are. Sama seperti present continuous. Oke, tapi diingat verbnya bukan going tapi verbnya adalah do. Ya, setelah to adalah verbnya. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan kalimat positif, kalimat negatif dan interrogatif dari be going to? Kalau kalimat positif ya sama ya. Ini tinggal subjeknya di depan Fahri, lalu diikuti dengan to be going to. Ingat be-nya bisa is mr, lalu diikuti dengan going to, baru verbnya adalah swim. Gitu ya. Subjek to be going to, verb one. Ini bentuk positifnya. Fahri is going to swim this afternoon. Fahri is not going to swim this afternoon. Nah, kalau bentuk negatifnya tinggal tambahin not setelah to be-nya. Ya, setelah be-nya tambahin not. Is not. Fahri is not going to swim. Fahri tidak akan berenang siang ini. Nah, kalau pertanyaan ya to be-nya yang dikedepanin. Is Fahri going to swim this afternoon? Apakah Fahri akan berenang siang ini? Jawabannya bisa yes, he is, no, he isn't. Ya, atau no, he is not. Ini jawaban singkatnya, karena ini adalah yes or no question. Oke? Bisa dipahami ya, semoga ya. Lalu, positif, negatif, interrogatif be going to. Oke, ini contoh ya. Kalau tadi kan is ya. Kenapa tadi is? Coba kita lihat lagi tadi. Nah, kenapa ini pakai is? To be-nya karena subjeknya adalah Fahri. Fahri itu sama dengan he, satu orang laki-laki. Ingat, tadi yang pakai is itu adalah he, she, atau it juga itu pakai is. Nah, kalau subjeknya dua seperti ini, subjeknya ada Arya and Ikram, dua orang, berarti to be-nya pakai are. Kenapa? Karena Arya and Ikram itu sama dengan they, ya. Ingat tadi yang pakai are itu adalah they, we dengan you. Ya, ini karena Arya and Ikram dua orang, jadi sama dengan they, maka pakai are. Are going to, lalu verbnya adalah play. Arya and Ikram are going to play futsal tomorrow. Ini kalimat positif. Kalimat negatif lagi-lagi sama, tinggal tambahin not setelah to be-nya. Arya and Ikram are not going to play futsal tomorrow. Dan kalimat pertanyaannya to be-nya dikedepanin. Are Arya and Ikram going to play futsal tomorrow? Jawabnya yes they are, no they are not. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya apa yang Mr. Fitra jelaskan pada hari ini. Semoga teman-teman bisa pahami dengan mudah. Kalau masih belum paham juga ya boleh nanti silakan tulis di komentar, boleh nanti tanya-tanya di komentar, insya Allah nanti akan kita jawab juga. Ya, mungkin itu yang bisa Mr. Fitra sampaikan kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa LCS, like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.